Hey ho pop gengs! Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Nah, penggalan lirik Born to be Wild tadi mengingatkan kita dengan cerita Legend of the Jungle. Ada tokoh Mowgli, anak manusia yang dibesarkan sekelompok serigala India dan menjadi satu keluarga. Dan gak nyangka, ternyata ada Mowgli loh di dunia nyata. Penasaran? Simak video berikut, kisah nyata anak manusia yang dibesarkan oleh hewan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oksana Malaya. Oke, kita mulai dari kisah seorang perempuan bernama Oksana Malaya. Lahir normal di desa Nova Blagoveshchensk, Ukraina pada tahun 1983. Ditelantarkan di luar rumah oleh orang tua di usia 3 tahun. Kemudian mencari kehangatan di kandang anjing di sebuah lahan pertanian. Semenjak itu, ia tinggal bersama anjing-anjing. Pada tahun 1991, pihak berwenang menemukannya di usia 8 tahun. Dalam kondisi tidak bisa bicara dan bersikap layaknya anjing. Lalu dipindahkan ke panti asuhan anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjalani terapi dan pembelajaran. Nah, di channel Mark McDermott membagikan salah satu video dokumentasinya di masa-masa pembelajarannya saat remaja, di mana ia masih sering bertingkah seperti anjing. Namun, lambat laun banyak perubahannya dan mulai lancar berbicara. Nah, saat ini ia bekerja di rumah sakit hewan. Oh, bukan hanya Oksana ya ternyata. John Sebunya. Ada juga kisah John Sebunya, seorang anak di Uganda yang melarikan diri ke hutan setelah menyaksikan ayahnya membunuh sang ibu. The Guardian dalam reportasinya menyebutkan John dirawat dan diajari oleh sekelompok monyet furfet. Pada tahun 1991, seorang penduduk desa bernama Millie menemukannya. Dalam dokumenter Animal Planet, Millie menuturkan bahwa John awalnya dikira monster. Lututnya memutih karena digunakan berjalan, kukunya tumbuh besar dan meringkuk, serta badan dipenuhi rambut lebat. Animal Planet kembali merekam kondisinya di panti asuhan dan sekolah. Terus beradaptasi dengan susah payah, seperti belajar mandi dan bersosialisasi. Nah, John kini sudah bisa beradaptasi. Channel King Solomon mendokumentasikan aktivitasnya di perkampungan dan rumah semi permanen yang ia tempati. Ivan Misukov. Kemudian ada Ivan Misukov, pria kelahiran 1992 asal Rusia. Cerita yang telah ia bagikan di Daily Mail menyebutkan, Ivan ini meninggalkan rumah di usia 4 tahun karena keluarga menelantarkannya. Lalu, ia hidup bersama kawanan anjing. Di musim dingin, anjing-anjing tersebutlah yang menghangatkannya, dan bersama mereka, Ivan setiap pagi pergi ke toko-toko roti lokal untuk meminta makanan. Butuh 3 kali upaya polisi untuk mengambilnya dari anjing-anjing tersebut. Dan, kamu tahu, saat dibawa ke panti asuhan di dekat Moskow, anjing-anjing ini mengikutinya. Namun, belakangan dibunuh oleh petugas. Duh, jahat ya. Ia pun lalu dirawat oleh Tatiana Babanina, ibu asuhnya yang membesarkannya dan menyekolahkannya ke sekolah angkatan darat. Walaupun pada akhirnya ia bekerja sebagai operator di pabrik kawat. Pada tahun 2009, penulis Inggris Hattie Naylor terinspirasi untuk menuliskan kisahnya dalam drama berjudul Ivan and the Dogs. Marina Chapman. Lalu ada Marina Chapman, perempuan yang berbagi cerita hidup yang dramatis. Dikutip dari The Guardian, sekitar umur 5 tahun ia diculik dan dibuang ke hutan Kolombia. Lalu dirawat oleh monyet capucin dan besar bersama mereka. Hingga beberapa tahun kemudian ia ditemukan oleh pemburu yang menjualnya ke rumah bordil. Lalu ia jatuh ke tempat perbudakan saat mencoba kabur. Hingga akhirnya diadopsi dan berhasil membangun rumah tangga harmonis. Selama dalam lompatan hidupnya itu, ia terus berganti nama sesuai dengan pemberian orang-orang sekitar.
Barulah saat diadopsi, ia memilih nama Marina. Sekarang ia telah menjadi ibu dan nenek yang manis. Lewat channel The Guardian, ia berbagi pengalaman menjadi ibu rumah tangga setelah mengalami kisah hidup yang tragis. Tetangga dan anak-anaknya pun mengakui bahwa ia ibu yang baik dan pemanjat pohon yang hebat. Kisahnya ia tuangkan menjadi sebuah buku berjudul The Girl with No Name, dan dokumentasi wawancaranya bisa dilihat di kanal pribadinya. Dina Sanikar. Dan yang paling legend adalah kisah Dina Sanikar yang disebut-sebut sebagai Mowgli di dunia nyata. Anak kecil yang ditemukan berjalan 4 kaki berada di antara kawanan serigala di hutan India Utara pada tahun 1872. Ia berhasil dibawa oleh pemburu lalu diadopsi oleh satu keluarga. Ia lalu diajarkan banyak hal seperti berdiri dengan 2 kaki dan berpakaian. Hanya satu yang tidak bisa ia lakukan, yakni berbahasa manusia. Ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara aneh. Good Story bahkan menyebutkan ia hanya makan daging. Dan dari catatan di laman India Today, setidaknya ada 50 kasus anak liar di India. Semuanya memiliki jejak kehidupan di hutan, dan bagian dari tubuhnya beradaptasi seperti tingkah dan bentuk hewan. Sepertinya tak masalah ketika mereka berkawanan dengan hewan. Masalah datang ketika mereka kembali kepada manusia. Lagian rata-rata mereka anak yang ditelantarkan. Nah, apakah menurut kamu membiarkan mereka tetap bersama kawanannya? Atau memang lebih baik dikembalikan kepada manusia? Komen ya, aku bingung nih. Setelah itu jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Makasih banyak udah nonton hingga akhir. Sampai jumpa.